Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 645B25, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang metode grafik, metode simplex, dan juga metode transportasi. Di mana materi ini adalah sebagian dari materi mata kuliah riset operasional. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika dan kami mengambil prodi manajemen. Berikut ini adalah penjelasannya, disimak ya teman-teman. Metode grafik. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis, sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Apabila diperoleh persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Sedangkan jika garisnya saling berhimpit, maka jumlah himpunan penyelesaian tak berhingga. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarkan grafik garis. 2. Tentukan koordinat titik. 3. Tuliskan himpunan penyelesaiannya. Tentukan nilai X dan Y pada model matematika di bawah ini. Tentukan besar keuntungan yang diperoleh. Diketahui fungsi tujuan X, Z sama dengan 12X ditambah 13Y. Fungsi batasan X kurang dari 5, Y kurang dari 5, 4X ditambah 5Y kurang dari 40. X, Y kurang dari 0. X sama dengan 5, jadi 0,5. Y sama dengan 5, jadi 0,5. 4X ditambah 5Y kurang dari 40. X sama dengan 0, Y sama dengan 8, jadi 0,8. Y sama dengan 0, X sama dengan 10, jadi 10,0. Titik potong 1, 4X ditambah 5Y sama dengan 40. 4 dikali 5 ditambah 5Y sama dengan 40. 20 ditambah 5Y sama dengan 40. 5Y sama dengan 40 dikurang 20. 5Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 5. Y sama dengan 4. Jadi 5,4. Titik potong 2, 4X ditambah 5Y sama dengan 40. 4X ditambah 5 kali 5 sama dengan 40. 4X ditambah 25 sama dengan 40. 4X sama dengan 40 dikurang 25. 4X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 4. X sama dengan 3,75. Jadi 37,5. Cari nilai maksimum menggunakan titik pojok. Titik P sama dengan 12X ditambah 13Y. Titik 5,0 P sama dengan 12 kali 5 ditambah 13 kali 0 sama dengan 60. Titik 0,5 P sama dengan 12 kali 0 ditambah 13 kali 5 sama dengan 6. Titik 5,4 P sama dengan 12 kali 5 ditambah 13 kali 4 sama dengan 112. Titik 3,75,5 P sama dengan 12 kali 3,75 ditambah 13 kali 5 sama dengan 110. Jadi keuntungan maksimum yang didapatkan X sama dengan 5, Y sama dengan 4 yang didapatkan sebesar 112. Di sini ada contoh grafik sebagai berikut. Yang kedua ada metode simplex merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan linear programming dalam menentukan solusi optimal yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan di mana dalam menentukan kombinasi optimal dilakukan melalui iterasi secara berulang terhadap tabel simplex sampai ditemukan nilai optimum dalam masalah optimasi yang teliti. Langkah-langkah pemecahan dengan metode simplex yang pertama ada mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan, yang kedua menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel, yang ketiga memilih kolom kunci, yang keempat memilih baris kunci, yang kelima mengubah nilai-nilai baris kunci. Kemudian kita ubah fungsi tujuannya, max sama dengan 12, max sama dengan Z sama dengan 12 plus 13Y, kita ubah jadi max sama dengan Z min 12, X min 13Y. Kemudian kita ubah fungsi batasan, X sama dengan 5, kita ubah jadi X plus 1 sama dengan 5, Y sama dengan 5, kita ubah jadi Y plus S2 sama dengan 5. Di sini sebenarnya Y plus S2 sama dengan 5 ya, karena kita salah ketik, jadi Y plus S2 sama dengan 5. Kemudian ada 4X plus 5Y sama dengan 40, kita ubah jadi 4X 5Y plus S3 sama dengan 40. Kemudian kita bikin tablonya, tablo 1,
Nah, kita Z-nya sudah dapat ya. 1, min 12, min 13, 0, 0, 0. S1-nya kita dapat 0, 1, 0, 1, 0, 0, 5. S2-nya kita dapat 0, 0, 1, 0, 1, 0, 5. Dan S3-nya kita dapat 0, 4, 5, 0, 0, 1, 40. Kemudian kita cari kolom kuncinya, kita cari yang terbesar yaitu min 13. Nah, kemudian untuk cari elemen kuncinya, kita bagi 5, RHS-nya kita bagi 5 dibagi 1 sama dengan 5, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, ini adalah untuk menentukan elemen kunci. Kita untuk menentukan elemen kunci cari rasio yang paling kecil ya. Nah, kita cari rasio paling kecil adalah 5. Berarti elemen kuncinya adalah 1. 1 dan koefisien elemen kuncinya adalah 5. Nah, elemen kunci dan kolom kuncinya sudah kita dapat 1 dan kolom kuncinya 5. Kemudian kita cari untuk tabel yang kedua dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dibagi elemen kunci. Nah, baris lamanya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 5. Kemudian kita bagi elemen kuncinya 1, jadi 0 per 1, 1 per 1, 0 per 1, 1 per 5, 0 per 1, 5 per 1, dengan hasil yang didapat adalah 0, 1, 0, 1, 0, 5. Kemudian kita cari rumus yang kedua, yaitu baris lama dikurang baris baru dikali nilai baris pada kolom. Nilai baris pada kolom adalah 5 ya. Nah, kita baris lamanya itu ada 4, 5, 0, 0, 1, 40 dikurang dengan baris baru yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 5 kita kalikan dengan kolom kuncinya ya 5. Kemudian kita kalikan dulu hasilnya kan 0, 5, 0, 5, 0, 25. Kemudian kita kurangkan 4, 0, 0, 0, 1, 40 dikurang 0, 5, 0, 5, 0, 25. Dan hasil akhirnya adalah 4, 0, 0, min 5, 1, 15. Kemudian kita cari rumus yang Z. Z adalah min 12, 13, 0, 0, 0, 0 dikurang baris baru 0, 1, 0, 1, 0, 5 kita kalikan dengan min 13. Nah, kemudian hasilnya adalah min 12, min 13, 0, 0, 0 dikurang dengan yang sudah dikalikan min 13 yaitu 0, min 13, 0, min 13, 0, min 65 dan hasil akhirnya adalah min 12, 1, 0, 13, 0, 65. Kemudian hasil ini adalah hasil yang akan kita buat di tabel 2. Rumusnya masih sama dengan tabel yang pertama. Kita dapat Z-nya 1, min 12, 1, 0, 13, 0, 65. S1-nya 0, 1, 0, 1, 0, 0, 5. Y-nya 0, 0, 1, 0, 1, 0, 5. Dan yang S3-nya 0, 4, 0, 0, min 5, 1, 15. Untuk menentukan kolom kunci kita ambil yang terbesar yaitu min 12. S2-nya kita ganti Y ya. Kemudian sudah ketemu min 12 nih kolomnya. Kita bagi ya RHS-nya seperti yang tadi. RHS dibagi 1 yaitu 5 dibagi 1 sama dengan 5. Terus 5 dibagi 0 sama dengan 0. 15 dibagi 4 sama dengan 15/4 atau sama dengan 3,7. Kemudian rumusnya masih sama, kita dapat elemen kuncinya 1, kolom kuncinya 4, kemudian rumusnya baris baru sama dengan baris lama dibagi elemen kunci. Baris lamanya itu 1, 0, 1, 0, 0, 5. Kemudian kita bagi 1, elemen kuncinya karena 1, jadi hasilnya 1 per 1, 0 per 1, 1 per 1, 0 per 1, 0 per 1, 5 per 1 dengan hasil 1, 0, 1, 0, 0, 5. Kemudian rumus yang kedua sama seperti yang tadi, baris lama dikurang dengan baris baru dikalikan dengan baris pada kolom ya. 4, 0, 0, min 5, 1, 15 dikurangi dengan 1, 0, 1, 0, 0, 5 dikalikan dengan 4 dengan hasil 4, 0, 0, min 5, 1, 15 dikurang
dengan hasil yang sudah dikalikan 4 yaitu 4, 0, 4, 0, 20 dengan hasil akhir 0, 0, min 4, min 5, 1, min 5. Kemudian kita cari yang Z-nya, min 12, 1, 0, 13, 0, 65, dikurang 1, 0, 1, 0, 0, 5, dikalikan min 12, dengan min 12, 1, 0, 13, 0, 65 dikurang dengan hasil yang sudah dikalikan dengan min 12 ya. Min 12, 0, min 12, 0, 0, min 60 dengan hasil akhir 0, 1, 12, 13, 0, 125. Kemudian hasil yang tadi kita buat untuk tablo yang ketiga, karena tablo yang kedua masih ada minnya. Kita buat tablo yang ketiga ya. Nah, tablo yang ketiga adalah Z-nya kita dapat 1, 0, 1, 12, 13, 0, 125. X-nya kita dapat, nah S1-nya kita ubah jadi X ya. Nah, X-nya kita dapat 0, 1, 0, 1, 0, 0, 15. Nah, Y-nya kita dapatnya 0, 0, 1, 0, 1, 0, 5. Kemudian S3-nya kita dapat 0, 0, 0, min 4, min 5, 1, dan min 5. Karena di sini X dan Y-nya sudah tidak ada min, nah, kemudian kita simpulkan adalah, maka solusi optimalnya adalah X sama dengan 5, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan 125. Kita ambil X-nya itu di RHS, dan Y-nya kita ngambil di RHS, dan Z-nya kita ambil di RHS. Nah, kenapa kita nggak cari kolom kunci? Karena kita sudah menentukan solusi optimalnya. Kalau sudah menentukan solusi optimalnya, kita tidak perlu menggunakan rasio. Terima kasih. Berikut ini adalah kolom dari metode transportasi menggunakan Northwest Corner atau disingkat sebagai NWC. Di sini ada pabrik A, B, C, dan D, kemudian juga ada sumber 1, 2, dan 3, kemudian ada total persediaan dan total permintaan, di mana total persediaan ini hasilnya 25.940 dan total permintaannya juga 25.940. Jadi, untuk metode transportasi ini dan metode transportasi yang lainnya tidak menggunakan kolom dummy sebagai bantuan karena hasil permintaan dan hasil persediaan sudah balance. Nah, untuk pengisian dari metode NWC ini biasanya kita harus isinya dari sebelah kiri atas, dari sini. Nah, di sini ada pabrik A mempunyai permintaan sebesar 4.587 dengan persediaan yang dimiliki oleh sumber 1 adalah 6.500. Jadi artinya persediaannya bisa memenuhi permintaan pabrik A. Nah, ini kita isi langsung di sini 4.587. Berarti persediaannya sudah terpenuhi. Nah, di kolom yang kedua dan 3 ini bisa langsung kita kosongin aja karena pabrik A-nya sudah terpenuhi. Kemudian persediaan di sumber 1 yang tadi 6.500 ini dikurang dengan permintaan di pabrik A 4.587, itu kan hasilnya 1.913. Nah, di sini pabrik B mempunyai permintaan sebesar 1.258, jadi hasil persediaannya masih cukup untuk memenuhi. Nah, ini kita isi aja hasilnya segini. Kolom 2 dan 3-nya kita kosongin karena sudah terpenuhi. Untuk pabrik C-nya juga ini kan dari 1.913, ini kita udah habis dikurang 1.258, hasilnya adalah 655. Nah, ini pabrik C-nya butuhnya 15.432.
Karena di sini masih ada 655, di sini kita isi 655. Nah, ini masih, oke, yang ini sudah habis. Nah, di sini ini kan sumber 2-nya, ini di pabrik C-nya 15.432 permintaannya. Di sini tadi kita ambil dari yang sumber 1, 655. Nah, karena ini sudah habis, jadi kita ambil dari sumber 2, 10.500. Kita masukin di sini semuanya. Sudah habis, ini sudah habis, sudah kita merahin, berarti sudah habis. Di sini masih ada sisanya. 10.500 kan. Nah, ini sisanya dari 15.432 dikurang 10.500 dikurang lagi 655. Hasilnya benar ya, di sini 4.277. Jadi di sini sudah terpenuhi, sini bisa kita mirahin, dan di sini kita silang, di sini juga kita silang. Di sini masih ada sisanya 4.663. Di sini kita isi sebesar 4.663, maaf. Karena pabrik D mempunyai permintaannya sebesar 4.663. Jadi semua ini sudah terpenuhi. Nah, maka perhitungan biayanya sebagai berikut. Nah, untuk di pabrik A, ini 4.587 dikali dengan estimasi biaya 12 sama dengan hasilnya 55.044, dan pabrik B-nya 1.258 dikali 5 hasilnya 6.290. Pabrik C ini kita uraikan 655 dikali 4, kemudian ditambah dengan 10.500 dikali 11, dan ditambah lagi 4.277 dikali 17, maka hasil dari keseluruhan di pabrik C adalah 190.829, dan di pabrik D ini ada 4.663 dikali 10. Hasilnya adalah 46.630. Untuk total biaya transportasi NWC dari pabrik A, B, C, dan D totalnya adalah 298.793. Selanjutnya adalah metode least cost, metode transportasi dengan menggunakan metode least cost. Pengertian metode least cost. Metode ini adalah metode yang pengalokasiannya dimulai pada kotak dengan biaya terendah dan dilanjutkan dengan kotak biaya terendah selanjutnya yang belum terpenuhi nilai kebutuhan dan persediaannya. Berikut adalah langkah-langkah menentukan metode least cost. Yang pertama, identifikasi sel dengan biaya yang paling rendah. Kedua, pilih salah satu jika terdapat biaya yang sama. Ketiga, alokasikan unit sebanyak mungkin untuk sel tersebut tanpa melebihi pasokan atau permintaan. Kemudian, coret kolom atau baris itu atau keduanya yang sudah penuh terisi. Keempat, dapatkan sel dengan biaya yang paling rendah dari sisa sel yang belum dicoret. Kelima, ulangi langkah kedua dan ketiga sampai semua unit habis dialokasikan. Berikut adalah soal biaya transportasi. Nah, hitunglah biaya transportasi dari data tabel di bawah ini menggunakan metode least cost. Kolom A, B, C, dan D ini kita asumsikan sebagai gudang, dan pabrik 1, 2, baris 1, 2, dan 3 ini kita asumsikan sebagai pabrik. Pertama, kita harus mencari nilai yang paling terkecil. Nilai terkecil itu nilai 4. Nilai 4 ini ada 2, kita bisa pilih salah satunya. Nah, kita isi dulu di kolom A, di baris ketiga. Gudang ini meminta sebanyak 4.587. Dan pabrik mempunyai stok sebanyak 8.940. Ini bisa kita penuhi.
Nah, karena ini sudah habis, jadi yang biaya 12 ini kita coret, dan ini kita coret karena kita tidak sudah terpenuhi semua di baris ketiga di kolom A. Nah, sisa stok di pabrik ketiga yaitu 4.353. Selanjutnya, kita isi kolom terkecil selanjutnya yaitu di kolom C baris ke-1. Gudang meminta sebanyak 15.432 dan pabrik hanya memiliki stok 6.500, jadi kita hanya mengisi sebanyak 6.500. Dan sisanya 8.932. Nah, ini kita coret karena sudah tidak bisa mengisi lagi di baris ke-1 ini. Selanjutnya kita cari lagi yang paling kecil. Ini ada yang angka 7 ini. Dia gudang membutuhkan sebanyak 4.663. Kita tulis 4.663. Yang 10 ini kita coret karena sudah terpenuhi. Nah, sisa stok di pabrik 2 ini sebanyak 5.837. Selanjutnya kita cari lagi biaya yang terkecil, itu ada angka 8. Gudang B membutuhkan sebanyak 1.258. Kita tulis 1.258 di sini. Nah, ini udah terpenuhi. Dan sisa di pabrik 3 ini sebanyak 3.095. Selanjutnya kita cari lagi yang paling rendah. Ini ada angka 10 di sini. Karena angka 10-nya sudah terpenuhi semua di kolom B, di gudang B sudah terpenuhi, jadi ini kita kasih tanda X. Sisa 2 kolom, angka 17 dan 11. Angka 17 dan 11. Nah, yang paling kecil ini adalah angka 11. Kita membutuhkan sebanyak 8.932. Namun, karena pabrik 2 hanya ada stok sebanyak 5.837, jadi kita hanya menulis di sini sebanyak 5.837. Nah, stok di pabrik 2 ini sudah habis. Selanjutnya, kolom terakhir ini ada di 17 di kolom C di baris ketiga. Dia membutuhkan sebanyak 3.095. Nah, pabrik 3 memiliki stok sebanyak 3.095 juga. Nah, ini sudah habis. Selanjutnya adalah kita ke perhitungan. Jumlah biaya list cost. Di kolom A itu sebanyak 4.587 dikali 4 sama dengan 18.428. Yang B 1.258 dikali 8 sama dengan 1.068. Yang C itu 6.500 dikali 4 ditambah 5.837 dikali 11 ditambah 3.095 dikali 17 sama dengan 142.822. Nah, terakhir di kolom D ada 4.663 dikali 7 sama dengan 32.641. Nah, totalnya ini bukan biaya 239,55 perak. Nah, totalnya ini sebesar 203.955 rupiah. Ini harga yang kita dapat dari metode list cost. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode FAM atau yang disebut dengan Vogel's Approximation Method, yaitu merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya atau stepping stone dan LC atau list cost. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik karena hasilnya mendekati optimum. Metode ini juga dipakai untuk mencari biaya terkecil dalam persoalan transportasi.
Langkah-langkah menghitung FAM. Yang pertama, hitung selisih dari biaya terkecil antara baris dan kolom. Yang kedua, pilih selisih dengan nilai terbesar. Yang ketiga, isi kolom yang memiliki biaya terkecil. Yang keempat, baris atau kolom yang sudah terisi tidak dapat digunakan kembali. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 hingga mendapatkan hasil yang optimal. Nah, di sini sudah ada tabel dengan biaya total QS dan total QD. Syarat pertama yaitu total QS dengan total QD seimbang. Di sini sudah dijumlahkan ya total QD sama total QS seimbang, yaitu hasilnya 25.940. Nah, jika kalian sudah menjumlahkan tapi hasilnya tidak sama dengan QS dan QD, maka kalian harus menambahkan kolom dummy ya. Karena di sini sudah sama total QS, total QD, jadi saya tidak menggunakan kolom dummy ya. Oke, langkah pertama. Nah, kita jumlahkan kolom dengan baris ya. Lalu cari biaya terbesar. Di sini ya, kita dapatkan yaitu 7. Itu di kolom C di baris pertama karena kita harus memposisikan di biaya terkecil yaitu 4 ya, paling terkecil. Oke, ini pengerjaan pertama. Dimintanya 15.432 sedangkan sumbernya hanya 6.500. Kita isi 6.500. Maka ini sudah tidak bisa terisi karena sumbernya habis ya. Kita coret. Lanjut langkah kedua seperti biasa. Nah, yang paling terbesar di sini 6. Paling terkecil yaitu di angka 11. Diminta 15.432 baru terpenuhi 6.500. Di sini sumbernya 10.500 dan kita isi kurangnya yaitu 8.932. Nah, kita coret, sisanya adalah 1.568. Ini sudah tidak bisa terisi karena sudah optimum. Lalu ini kita coret ya. Lanjut. Di sini nilai terbesarnya 5, yaitu ada di kolom A, baris ketiga 4. Ini pengerjaan nomor 3. Diminta 4.587 dan sumbernya 8.940. Kita coret, tersisa 4.353. Sudah tidak bisa terisi ya karena sudah optimum. Kita coret. Nah, selanjutnya yang terbesar di sini yaitu 3, ada di kolom D, angka ke-7, pengerjaan nomor 4, berarti di sini ya. Di sini diminta 4.663, sumbernya di sini sisa 1.568, lalu kita isi. Ini kita coret karena habis, dan baris kedua sudah optimum, sudah habis sumbernya. Lanjut. Di sini yang terbesar yaitu 10 ada di kolom D ya. Diminta 4.663. Tadi sudah terpenuhi sebanyak 1.568. Lalu kita isi sisanya. Nah, sisanya yaitu 3.095 dari QS baris ketiga. Nah, ini sudah optimum, sudah tercukupi. Nah, ini juga sisanya 1.258. Lalu kita lanjut. Di sini antara kolom dan baris yang paling terbesar yaitu di angka 8 yang berada di kolom B. Berarti ini pengerjaan nomor 6 ya atau nomor terakhir. Di sini diminta 1.258 dan QS-nya sumbernya menyediakan sisanya 1.258, lalu kita isi. Ini habis berarti ya. Dan ini juga habis. Nah, jika sudah optimum semuanya, kolom dan baris, maka langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menjumlahkan antara kolom dan baris. Seperti ini. Nah, pabrik 1, 4 dikali 6.500 sama dengan 26.000. Pabrik 2, 11 dikali 8.932 ditambah
7 dikali 1568 sama dengan 109.228. Pabrik 3, 4 dikali 4.587 ditambah 8 dikali 1.258 ditambah 10 dikali 3.095 sama dengan 5.930 59.362. Totalnya yaitu 194.590. Maka biaya optimum yang dihasilkan dari metode FAM ini yaitu sebesar 194.590. Terima kasih. Selanjutnya ada metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi, biaya pabrik, dan biaya transportasi sehingga mendapatkan biaya pengiriman relatif. Aturan siklus dari metode stepping stone adalah sebagai berikut. Suatu siklus perubahan pengalokasian tidak boleh mengubah nilai penawaran dan permintaan. Dalam satu siklus hanya boleh terdapat satu kotak kosong variabel non-basis yang terlibat. Yang ketiga, suatu siklus berawal dan berakhir pada kotak yang sama. Metode stepping stone ini saya ambil dari metode Let's Cost. Sebelum kita mengerjakan metode ini, kita harus menentukan rute stepping stone-nya dulu. Di sini saya sudah menentukan, yaitu ada 1A sel yang kosong, 1A ditambah 1C dikurang 3C ditambah 3A. 1B ditambah 1C dikurang 3C ditambah 3B. 1D ditambah 2D dikurang 2C ditambah 1C. Yang 2A-nya itu 2A ditambah 2C dikurang 3C ditambah 3A. 2B ditambah 2C dikurang 3C ditambah 3B. Terakhir 3D ditambah 3C dikurang 2C ditambah 2D. Setelah itu kita memasukkan biayanya itu seperti 1A 12 ditambah 4 dikurang 17 ditambah 4 sama dengan 3. 1B 5 ditambah 4 dikurang 17 ditambah 8 sama dengan 0. 1D 8 ditambah 7 dikurang 11 ditambah 4 sama dengan 8. 2A 9 ditambah 11 dikurang 17 ditambah 4 sama dengan 7. 2B 10 ditambah 11 dikurang 17 ditambah 8 sama dengan 12. 3D 10 ditambah 17 dikurang 11 ditambah 7 sama dengan 23. Dikarenakan hasilnya positif semua, maka menandakan nilai X atau yang kosong ini sudah optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.